Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Stevi Elsita Rarjo dengan NIM 860323 dengan kelas Filsafat Ilmu 353 jurusan PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas satu video saya, yaitu tugas filsafat ilmu yang menjabarkan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama, di sini ada dasar pemikiran dan tujuan. Pada filsafat ilmu, ada pun tujuan pembelajarannya berdasarkan buku materi pokok EIDIK 400603 yang disusun oleh Profesor Dr. Endri Buriswati dan Fernandes Arum. Presentasi ini bertujuan agar kita mampu, yang pertama, menjelaskan konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara tepat. Yang kedua, melakukan sintetis konsep dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Pada slide selanjutnya, di sini disajikan pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu apa sih? Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, struktur, metode, dan keabsahan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana ilmu terbentuk, apa batasannya, dan apa tujuannya. Dalam filsafat ilmu juga ada 3 pilar utama atau 3 dimensi, yaitu 1. Ontologi. Ontologi adalah pilar yang berkaitan dengan hakikat apa yang diketahui. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan pilar filsafat ilmu yang berkaitan dengan cara bagaimana memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Mengapa pentingnya 3 pilar utama tersebut? Tanpa ketiga landasan ini, ilmu filsafat hanya berupa sekumpulan fakta tanpa adanya dasar, arah, atau makna yang jelas. Cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, struktur, metode, dan keabsahan ilmu pengetahuan merupakan cabang yang bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana ilmu itu terbentuk, apa batasannya, dan apa tujuannya. Lalu, sekarang waktunya kita membahas tentang ontologi. Apa sih ontologi itu? Ontologi berasal dari kata Yunani yaitu on dan logos. On adalah ada atau keberadaan, logos adalah ilmu atau pemikiran. Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat yang sesungguhnya dari realitas benda-benda, makhluk hidup, alam semesta, hingga konsep-konsep abstrak. Ontologi tidak hanya meneliti bahwa sesuatu itu ada, tetapi lebih dalam lagi, dalam meneliti apa hakikat keberadaannya, bagaimana sifat aslinya, apa struktur dasarnya, dan bagaimana hubungan antar wujud tersebut. Dalam filsafat ilmu, ontologi membahas apa yang menjadi objek penelitian dalam ilmu pengetahuan. Apakah objek itu nyata? Apakah bersifat materi atau rohani? Apakah tetap atau berubah? Dan apakah berdiri sendiri atau bergantung pada hal lain? Waktunya kita membahas tentang peran ontologi dalam filsafat ilmu. Peran utamanya yaitu menentukan objek ilmu dalam filsafat ilmu. Tetapi masih ada 3 peran ontologi yang lainnya. Yang pertama adalah menetapkan apa yang dikaji. Ontologi memberikan batasan, apa yang menjadi objek ilmu, apa yang nyata, dan apa yang masuk akal untuk diteliti. Dengan contoh yang pertama, dalam fisika, ontologi mengakui materi, energi, ruang, dan waktu sebagai hal yang nyata. Contoh kedua adalah dalam sosiologi, ontologi mengakui keberadaan masyarakat, norma, serta interaksi sosial.
Peran lain ontologi yang kedua adalah menjelaskan hakikat realista, yaitu menjawab apakah dunia ini ada secara mandiri atau bergantung pada pemikiran manusia. Ini adalah cara menentukan bagaimana kita memandang kebenaran. Peran yang ketiga, membedakan realitas dan ilusi, membantu ilmuwan memisahkan apa yang benar-benar ada dari apa yang hanya khayalan mitos atau anggapan semata. Epistemologi dalam filsafat ilmu. Peran epistemologi yaitu memiliki peran utama menentukan cara memperoleh ilmu. Tapi epistemologi juga ada 4 peran lainnya, yaitu yang pertama, menentukan sumber pengetahuan. Menentukan sumber pengetahuan bertujuan menjelaskan asal pengetahuan, apakah dari akal budi atau rasionalisme, pengalaman indrawi atau empirisme, intuisi atau wahyu, yaitu ilmunya menggabungkan akal dan pengalaman. Yang kedua, menetapkan metode ilmiah. Epistemologi menciptakan aturan berpikir dan langkah kerja agar pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah asal mula metode ilmiah, yang dengan urutan observasi, hipotesis, verifikasi, dan kesimpulan. Yang ketiga, menentukan kriteria kebenaran, yaitu memberikan ukuran apakah suatu pengetahuan itu benar, valid, dan objektif. Tanpa ini, pengetahuan hanya berupa pendapat pribadi. Peran yang terakhir, yaitu yang keempat, menjelaskan batas pengetahuan, yaitu menyadari bahwa ada hal yang bisa diketahui dan ada hal yang belum bisa atau tidak bisa diketahui oleh ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya, aliran utama dalam epistemologi, yaitu ada 3 aliran utama dalam epistemologi. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme memiliki sumber utama pengetahuan, akal budi, dan logika. Contohnya pada mata kuliah matematika. Yang kedua, empirisme. Empirisme memiliki sumber utama pengetahuan, yaitu pengalaman dan data indrawi. Contohnya pada mata kuliah biologi dan kimia. Yang ketiga, kritisisme, yaitu gabungan keduanya. Pengetahuan berasal dari pengalaman, tapi diolah kembali dengan akal budi. Ini adalah dasar ilmu pengetahuan modern. Untuk yang selanjutnya, aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu kata aksios atau nilai, dan logos atau ilmu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, nilai kriteria, asal-usul nilai, serta hubungan nilai dengan realitas dan pengetahuan. Dalam konteks filsafat ilmu, aksiologi tidak lagi bertanya apa itu ilmu atau bagaimana cara mendapatkannya, tetapi bertanya untuk apa ilmu itu ada, apa gunanya bagi manusia, apakah ilmu itu bernilai, baik atau buruk, dan bagaimana seharusnya ilmu itu digunakan. Aksiologi menjadi landasan moral dan tujuan dari ilmu pengetahuan, menjamin bahwa ilmu tidak lepas kendali dan tidak digunakan untuk hal-hal yang merusak. Selanjutnya, adapun peran aksiologi dalam filsafat ilmu. Aksiologi tentunya memiliki peran utama, yaitu menentukan tujuan dan fungsi ilmu. Tetapi aksiologi juga memiliki 3 peran penting lainnya. Yang pertama, menentukan kegunaan ilmu. Ilmu tidak ada tanpa adanya tujuan. Aksiologi menjamin bahwa ilmu harus memiliki nilai guna bagi manusia, lingkungan, serta kehidupan. 2 contoh menentukan kegunaan ilmu, yaitu yang pertama, ilmu kedokteran bertujuan untuk menyembuhkan penyakit. Contoh yang kedua, ilmu teknik bertujuan menciptakan alat yang memudahkan hidup. Kedua, peran aksiologi yaitu menetapkan etika ilmiah, mengatur batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penelitian.
mencegah penyalahgunaan ilmu untuk hal buruk, yaitu contohnya tidak boleh bereksperimen sembarangan pada manusia atau hewan. Peran yang ketiga, menilai kebaikan dan keburukan, memastikan ilmu itu digunakan untuk kebenaran, keadilan, serta kesejahteraan, bukan untuk merusak atau menindas. Lalu, subbagian aksiologi. Aksiologi dalam filsafat ilmu memiliki dua dimensi, yaitu 1. Nilai kebenaran. Nilai kebenaran ini berkaitan dengan apakah pengetahuan itu benar atau salah. Berhubungan erat dengan epistemologi, ilmu harus berusaha mencapai kebenaran. Yang kedua, nilai moral atau etika berkaitan dengan baik atau buruknya penggunaan ilmu. Ilmu yang benar belum tentu baik jika disalahgunakan. Contohnya, ilmu membuat senjata nuklir itu benar secara teknis, tapi penggunaannya bisa bermasalah secara etika. Yang ketiga, nilai estetika yang berkaitan dengan keindahan atau keteraturan dalam susunan ilmu dan penemuan ilmiah. Yang selanjutnya adalah hubungan ketiga pilar. Bagaimana ketiganya membentuk dasar ilmu? Ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Dengan memiliki rumus dasar filsafat ilmu, yaitu ontologi plus epistemologi plus aksiologi sama dengan ilmu pengetahuan yang berdasar, bermetode, serta bermanfaat. Alur logisnya adalah, yang pertama, ada sesuatu yang ada atau nyata dapat menghasilkan ontologi dan juga dapat menghasilkan objek kajian. Yang kedua, kita cari tahu cara mempelajari agar benar. Kita juga dapat memperoleh epistemologi serta memiliki hasil akhir menjadi metode ilmiah. Yang ketiga, hasilnya kita gunakan untuk tujuan yang baik dan berguna. Lalu kita mendapatkan aksiologi dan menjadi nilai dan manfaat. Jika salah satu hilang, maka ilmu menjadi cacat. Tanpa ontologi, ilmu tidak punya objek jelas. Tanpa epistemologi, ilmu tidak punya cara yang sah, hanya tebakan. Tanpa aksiologi, ilmu tidak punya arah, mungkin malah bisa berbahaya. Selanjutnya ada pun contoh penerapannya pada studi kasus ilmu kesehatan. Yang pertama, ontologi. Ontologi mempelajari hakikat tubuh manusia, penyakit sel, virus, dan proses biologis, menyatakan bahwa tubuh dan penyakit itu nyata adanya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi menggunakan metode observasi, pemeriksaan laboratorium, uji klinis, serta penelitian ilmiah untuk menemukan penyebab penyakit dan cara pengobatannya. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi memiliki tujuannya, yaitu untuk menyembuhkan, menjaga kesehatan, dan menjaga penyakit. Adapun etikanya yaitu tidak boleh membahayakan pasien dan menjaga kerahasiaan. Pada presentasi kali ini, adapun kesimpulannya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga pilar utama yang membentuk dasar filsafat ilmu dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Ontologi berperan sebagai dasar objek ilmu yang membahas tentang hakikat dan keberadaan sesuatu, menjawab pertanyaan apa yang dikaji, dan lain sebagainya. Epistemologi menjadi dasar metode dan kebenaran yang mempelajari sumber, cara, serta syarat keabsahan pengetahuan, menjawab bagaimana cara mengetahuinya, dan lain sebagainya. Sedangkan aksiologi merupakan dasar nilai dan tujuan yang menelan manfaat, kegunaan, serta etika ilmu yang menjawab untuk apa pengetahuan tersebut dapat digunakan. Secara utuh, ketiganya
menjadi ilmu pengetahuan yang memiliki objek yang sangat jelas, kebenarannya yang teruji, serta nilai dan manfaat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas 1 filsafat ilmu pada semester 2 kali ini. Jika ada salah kata dan pengucapan pada presentasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.